Assalamualaikum Yita, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu Rini. Ibu Rininya apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Iya Bu, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan sama Ibu ya bahwa saya akan melaksanakan ada tugas untuk melaksanakan observasi kelas Bu. Di mana observasi kelas ini akan melalui 3 tahap Bu ya. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi Bu. Pada pagi hari ini mungkin kita akan mengawali dengan pra-observasi Bu ya. Tujuan saya melakukan pra-observasi di sini Bu agar proses pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan Bu. Kira-kira nih Bu, dari pertemuan kita kali ini apa yang Ibu harapkan? Harapan saya dalam hal seperti ini bisa menambahkan wawasan bagi saya dalam pembelajaran, bagaimana cara mengatasi anak di dalam kelas, bagaimana pembelajaran yang lebih efektif lagi. Kemudian saya bisa berkonsultasi dengan Ibu Rini, apakah modul saya sudah kira-kira sudah bagus atau tidak, bagaimana solusinya, bagaimana cara kita memperbaikinya agar lebih baik lagi. Baik Bu, jadi tujuan kita pada pra-observasi ini di mana Ibu melakukan persiapan Bu ya sebelum melaksanakan observasi. Kira-kira Bu, kalau boleh tahu materi pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Saya membahas materi IPA Bu ya, tentang penyesuaian diri pada hewan untuk kelas 6. Jadi materi yang Ibu ambil adalah tentang tadi penyesuaian diri pada hewan atau kita sebut dengan adaptasi. Adaptasi, oke Bu. Dari situ ada tujuannya Bu ya. Kira-kira apa Bu tujuannya Bu? Ya, tujuannya saya ingin murid-murid saya itu bisa mengetahui, mendapat informasi mengenai yang namanya adaptasi pada hewan atau penyesuaian diri pada hewan. Kemudian anak-anak juga bisa berkolaborasi nantinya, karena saya nanti mau membuat yang namanya menggunakan strategi diferensiasi. Luar biasa Bu ya. Jadi yang Ibu sampaikan ini tujuannya adalah biar anak memahami tentang proses adaptasi hewan ya. Kira-kira area perkembangan yang akan Ibu sampaikan tuh apa? Yang kegiatan inti yang dari pembelajaran Ibu akan sampaikan yang lebih detailnya tuh apa tujuan awalnya? Tujuan awal saya itu supaya anak kan lebih tahu bagaimana yang namanya macam-macam adaptasi pada hewan. Kemudian anak-anak bisa berkolaborasi nanti dengan teman-temannya, bagaimana mereka bisa bekerja sama, terus aktif dalam kelompok, begitu. Kemudian dia bisa tahu bagaimana yang namanya hewan itu ada 3 metode nanti yang lebih spesifik lagi yang dipelajari nanti. Luar biasa Bu ya. Tadi saya mendengar bahwa Ibu akan menggunakan metode pembelajaran diferensiasi Bu ya, itu luar biasa Bu. Bisa jelaskan Bu bagaimana metode diferensiasi yang akan Ibu terapkan di kelas Bu, prosesnya? Dalam satu kelas itu kan kemungkinan anak-anak beda-beda Bu ya, namanya minatnya, kemudian pengetahuannya. Nanti anak-anak itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok A, ya kelompok A itu untuk anak yang sudah pintar. Kemudian kelompok B itu yang pemikirannya agak sedang. Kemudian kelompok C itu yang pemikirannya agak kurang. Nah, masing-masing nanti saya berikan soal, tapi yang berhubungan dengan adaptasi pada hewan tadi, tapi berdasarkan bagaimana mereka bisa menjawabnya sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi di sini Ibu terapkan tuh bagaimana metode diferensiasi itu menyesuaikan dengan minat-minat siswa Bu ya. Di sini tadi Ibu sudah mengatakan pada saya bahwa Ibu tadi akan membuatkan soal ada yang sifatnya kurang, rendah, sama luar biasa Bu ya. Apakah itu penyampaian akan Ibu sampaikan secara menyeluruh kepada siswa, ataukah hanya Ibu sendiri yang memegang anak ini kurang, anak ini lebih? Itu hanya saya sendiri Bu. Nanti pada saat kita pembelajaran inti, anak-anak nanti diberikan konten video. Semua anak-anak itu menonton video itu bagaimana tentang hewan beradaptasi. Masing-masing anak nanti mencatat, mencari info sendiri-sendiri. Kemudian pada anak-anak yang sudah saya berikan kelompok itu, saya berikan soal sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi mereka tidak tahu
apakah itu sama atau tidaknya itu kan karena saya sendiri yang tahu. Oke, jadi pembelajaran diferensiasi ini enggak seburuk yang dibilang tadi ya, ada yang enggak. ini enggak Bu ya, jadi Iya. itu hanya untuk diri kita Iya, sendiri benar. Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu, kapan nih pelaksanaan observasi yang akan Ibu laksanakan? Soalnya pada saat observasi nanti saya akan masuk ke kelas Ibu ya untuk melihat proses pembelajaran Ibu. Iya. Kira-kira kapan Bu mau dilaksanakan? Saya mau melaksanakan hari Jumat, Bu. Hari Jumat Iya, ya. kebetulan memang ada pelajarannya kan hari Jumat itu. Oke, terima kasih Bu ya untuk praobservasi kita pada pagi hari ini. Kita berharap semoga nanti pada saat observasi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan ya. Amin. Tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi Iya. dengan metode apa Bu kalau boleh tahu Bu? Basic learning. Oh, basic sampaikan itu adalah metode PBL Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, metode PBL itu bagaimana proses pembelajarannya di kelas Bu? Saya menggunakan metode PBL ya Bu ya, itu untuk anak-anak nanti kan sudah setelah saya memberikan materi mengenai adaptasi pada hewan itu berupa konten video pada anak-anak nanti kan anak-anak saya minta untuk melihat video itu. Bagi yang mereka itu ada info yang penting mereka catat pada bukunya masing-masing. Kemudian nanti setelah selesai dari melihat video, saya berikan tanya jawab sedikit dulu pada anak-anak. Terus anak-anak nanti saya berikan yang berupa LKPD. Setelah itu saya berikan setelah pada anak-anak nanti sudah saya berikan kelompok-kelompok masing-masing. Tapi anak-anak yang sudah saya buat ke diferensiasi nanti yang dari kelompok A, kelompok B, kelompok C itu mereka tidak tahu apakah yang namanya soal mereka itu sama atau tidak. Karena tidak ada kemungkinan pula nanti kan anak kok beda Bu ya soalnya dengan kami, kok beda ini, kenapa itu beda. Mereka tidak tahu. Karena menurut saya yang anak-anak itu kan banyak banyak yang minatnya kemudian kemampuannya itu berbeda, beragam. Jadi saya buat kelompok A, kelompok B, kelompok C sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Setelah mereka saya berikan LKPD, anak-anak nanti mereka berkolaborasi dulu, bekerja sama sambil saya kontrol masing-masing nanti anak-anak apakah ada kesulitan atau tidak sekitar dengan materi tadi. Setelah selesai anak-anak nanti saya minta ada perwakilan nanti pada kelompok masing-masing untuk mengungkapkan hasil dari kerjasama mereka, hasil dari kelompok mereka ke depan kelas. Setelah salah satu perwakilan nanti ada yang menyampaikan hasil dari kerja kelompok mereka, teman-teman yang lain apakah ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan, itu tergantung pada anak-anak masing-masing yang akan memberikan bagaimana. Oke, jadi strategi yang Bu gunakan itu adalah strategi yang memang mengarah ke siswa Bu ya. Semoga Bu ya apa yang Ibu harapkan dari strategi pembelajaran yang Ibu gunakan, terus juga Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Bu, tadi Bu sudah bilang tadi mau pakai video Bu ya. Kira-kira ada tambahan lagi tidak Bu untuk penunjang kegiatan proses pembelajaran nanti pada saat observasi? Saya berikan LKPD per kelompok untuk khusus yang kelompok nanti, kemudian LKPD secara individu Bu, untuk melihat kemampuan dari hasil pembelajaran mereka nanti masing-masing. Oke, jadi saya ulangi kembali Bu ya. Jadi pada saat observasi nanti Bu akan menyediakan infokus, terus Iya. Bu tadi bilang Iya. tadi akan menyediakan LKPD. Iya. Hanya itu saja Bu, adakah tambahan lain pada saat proses pembelajaran nanti? Tidak ada. Hanya itu Bu Iya. ya, hanya itu cukup saja. Oke Bu, kira-kira nih Bu dari proses yang akan Ibu laksanakan pada hari Jumat nanti, observasinya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu dalam proses observasi nanti? Itu kira-kira 70 menit. 70 menit untuk menghandle semua proses pembelajaran Bu ya? Iya. Oke,
Oke, tadi saya dengar tadi pada saat pembelajaran PBL Bu ya, di situ kan ada permasalahan Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nanti dari pokok pembahasan Ibu tadi anak mencari permasalahan dari teks bacaan, kira-kira yang bagaimana Bu? Yang lebih detailnya ketika mereka menemukan masalahnya di mana? Itu nanti pada saat kan nanti anak melihat video, mereka mencatat masing-masing hewan-hewan berdasarkan adaptasi mereka. Kemudian di LKPD pada per kelompok itu nanti anak-anak saya berikan berdasarkan gambar hewan-hewan tersebut, kemudian bagaimana cara dia beradaptasi. Itu yang saya setelah mereka menjawab yang bagaimana hewan-hewan yang tadi terkait, nanti mereka memberikan kesimpulan hasilnya. Tapi itu berdasarkan tingkatan dari kemampuan anak tadi. Karena gambar pada anak kelompok A, kelompok B, kelompok C itu berbeda. Oke, dari yang saya dengar dari paparan Ibu sepertinya udah siap Bu ya, udah mempersiapkan semua tentang bagaimana proses yang akan Ibu laksanakan nanti ya. Dari segi tujuan tadi Ibu udah jelas, dari media Ibu udah siapkan, bakal metode, strategi, terus juga pembelajaran udah Ibu siapkan ya. Saya harap Bu ya nanti di hari Jumat kita sama-sama berharap semoga proses pembelajaran Ibu sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan saya harapkan Bu ya. Oke, itu saja Bu pra-observasi kita pada pagi hari ini. Nanti insya Allah hari Jumat saya akan hadir di kelas Ibu untuk melihat Bu ya, melihat proses pembelajaran Ibu laksanakan. Oke, saya tutup mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat? Ada sarapan pagi nak? Anak-anak Ibu bawa bekal nggak? Oke, ada Zaki. Silakan Zaki pimpin doa untuk teman-temannya. Oke, alhamdulillah. Karena tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup negaraku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Garuda Pancasila, akulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu absen dulu terlebih dahulu nak ya. Hari ini siapa yang tidak hadir nak? Azahra. Apa kabar Azahra? Sakit. Selain Azahra ada lagi yang tidak masuk? Ada yang? Ya. Berarti hari ini ada 2 orang anak ibu yang tidak hadir nak ya. Silahkan anak-anak ibu rapikan dulu pakaiannya. Lihat sudah rapi atau belum. Kursinya itu dirapikan. Bang bebek angsa masa dikuali, Nona minta dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Potong. Potong bebek angsa masa dikuali, Nona minta dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la la. Potong bebek angsa masa dikuali, Nona minta dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 Pada hari ini, anak-anak ibu mau mempelajari yang namanya penyesuaian diri pada hewan. Salah satunya tadi yang kita nyanyikan adalah bebek angsa. Tujuannya hari ini adalah supaya anak-anak ibu bisa mengetahui informasi bagaimana yang namanya hewan menyesuaikan diri. Kemudian ciri-ciri apa saja yang bisa kita baca atau kita lihat pada hewan tersebut saat menyesuaikan diri. Kemudian nanti anak-anak ibu juga bagaimana berkolaborasi dengan teman-temannya saat akan bekerja kelompok. Sebelumnya anak-anak ibu apakah sudah tahu yang namanya adaptasi? Belum. Adakah anak ibu yang tahu arti adaptasi, nak? Belum tahu. Selanjutnya ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu tahu bagaimana cara makhluk hidup, terutama hewan itu beradaptasi? Belum. Adakah anak ibu yang tahu? Belum tahu.
Bagaimana cara kamu mengetahui cara hewan beradaptasi? Oke. Untuk itu, pada hari ini kita mau belajar. Silahkan anak-anak ibu coba buka bukunya. Buku kamu halaman 54. Di situ ada teks. Ya, di situ ada teks halaman 54 tentang teks bebek. Silakan anak-anak ibu baca terlebih dahulu di dalam hati, nanti kita tanya jawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Jawab. Dari yang kalian baca tadi, di situ menunjukkan tentang kehidupan apa, Nak? Iya, seekor bebek. Bebeknya sedang ngapain tuh di gambarnya? Berenang. Nah, waktu dia berenang, adakah ciri khas tertentu pada bebek yang bisa kamu lihat? Apa, Nak? Iya, kakinya berselaput. Apalagi? Mempunyai paruh yang pipi. Ibu tanya, apa kegunaan dari kaki berselaput tadi? Iya, untuk menyeimbangkan kaki bebek saat berenang. Pintar. Satu lagi, mulutnya yang pipi tadi gunanya untuk apa, Nak? Iya, untuk mempermudah bebek mencari makanan. Oke, sudah selesai ya. Ibu kasih nama dulu kelompoknya. Ini namanya angsa. Ini kelompok angsa. Ini kelompok ayam. Yang ini kelompok bebek. Ini kelompok bunglon. Ini kelompok capung. Kelompok capung. Dan ini kelompok cumi-cumi. Iya. Nah, videonya baik-baik. Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pak Aziz berharap semoga kalian selalu ada dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Teman-teman, lihat deh perbedaan apa yang terdapat pada hewan berikut. Ya, benar sekali. Mungkin untuk kaki yang bercakap, sedangkan bebek memiliki untuk kaki yang berselaput. Perbedaan tersebut merupakan cara kedua hewan itu beradaptasi. Contoh kedua, nyamuk. Nyamuk merupakan serangga penyisap darah. Saat penyisap darah, nyamuk harus menjaga darah dalam keadaan cair sehingga mudah dicerna. Oleh karena ada teman-teman, mereka mampu menyelam hingga kedalaman 2 km di bawah permukaan air. Berbeda dengan ikan yang bernafas lebih besar, paus merupakan hewan mamalia yang bernafas. Tadi yang kalian baca, apakah ada kesimpulan yang bisa kamu dapatkan, Nak, dari yang kamu tonton tadi? Dari video pembelajaran tadi, apakah ada kesimpulan yang bisa kamu dapatkan tentang adaptasi tadi, tentang penyesuaian diri pada hewan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Adakah anak ibu yang tahu kesimpulannya apa? Tidak ada? Oke, ibu yang menyimpulkan. Kalau itu, kita membahas yang namanya apa? Penyesuaian diri pada hewan. Jadi penyesuaian diri pada hewan itulah yang kita namakan adaptasi.
adaptasi pada hewan. Karena adaptasi pada hewan itu tadi apa, Nak? Ada berapa macam adaptasinya tadi? Iya, ada 3. Apa? Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Angsa, siapa mau? Kelompok angsa, Nak? Siapa perwakilan? Oke. Ya. Nama anggota kelompok kami yaitu Zafira, Yuki, Nanta, Zaki, dan Eka. Kesimpulan hasil diskusi kelompok kami yaitu hewan memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat temannya. Saya dari kelompok ayam akan memprestasikan hasil diskusi kelompok kami. Jenis penyesuaian diri. Yang pertama, kupu-kupu. Jenis penyesuaian diri pada kupu-kupu memiliki mulut yang panjang seperti belalai. Kegunaannya untuk menghisap nektar dari bunga. Yang kedua, unta. Memiliki punggung yang menonjol atau yang disebut punuk. Kegunaannya untuk menampung dan menyimpan cadangan air. Yang ketiga, paus. Memiliki gigi yang taring dan sangat tajam. Kegunaannya untuk menyobek atau memakan mangsanya. Yang keempat adalah bunglon. Jenis penyesuaian dirinya dapat berubah warna sesuai tempat yang ia datangi. Kegunaannya untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa. Kelompok kami yaitu Aisyah, Alif, Didi, Tessa, dan Fira. Kesimpulannya ada? Kesimpulan dari kelompok kami bahwa seluruh hewan memiliki ciri-ciri khasnya masing-masing dan kegunaan yang berbeda-beda. Oke, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok bebek. Pertama, nama hewan kerbau. Hewan kerbau memiliki jenis penyesuaian diri atau ciri khusus berkubang di lumpur. Kegunaannya adalah untuk menghangatkan tubuhnya. Dua adalah nama hewan harimau. Harimau memiliki jenis penyesuaian diri atau ciri khusus, memiliki cakar yang kuat dan tajam. Kegunaannya adalah untuk mencakar atau menangkap mangsanya. 3. Nama hewan beruang. Beruang memiliki jenis penyesuaian diri atau ciri khusus tidur selama 5-7 bulan. Kegunaannya adalah untuk menambah energinya. 4. Bebek. Bebek memiliki jenis penyesuaian diri atau ciri khusus, mempunyai kaki yang berselaput. Gunaannya adalah untuk mempermudah berenang. Nama anggota kelompok kami adalah Afifah, Bima, Muti, Riana, dan Faris. Kesimpulan hasil diskusi kami adalah hewan beradaptasi dengan morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ayam memiliki sepasang kaki pendek dan bercakar. Nyamuk memiliki tipe mulut bermusuh menyerupai jarum. Burung hantu mempunyai penglihatan dan pendengaran yang tajam. Anjing laut memiliki banyak lemak di bawahnya. Ya agak kuat dikit Reza, tak kedengeran teman-temannya sayang. Ayo, waktunya cuma 5 menit per kelompok. Burung hantu mempunyai
penglihatan dan pendengaran yang tajam. Untuk mencari makan, nyamuk memiliki tipe mulut penusuknya menyerupai jarum untuk menusuk mangsa. Anjing laut memiliki banyak lemak di bawah lapisan kulit untuk mengguling di pantai. Ayam memiliki sepasang kaki pendek dan bercakar untuk bertelur di pasir. Nama anggota kelompok: Salman, Alpareza, Salsa, Azahra. Kesimpulan hasil diskusi kelompok, itulah ciri-ciri hewan, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cumi-cumi. Nama hewan pertama, burung hantu. Jenis Silakan dengarkan penyesuaian temannya, diri Nak. atau ciri khusus yang dimiliki. Burung hantu memiliki mata super. Kegunaan dapat melihat mangsa di malam hari. Hewan nomor 2, nyamuk. Jenis penyesuaian diri atau ciri khusus yang dimiliki. Memiliki tipe mulut penusuk. Kegunaan menghisap darah. Hewan 3, anjing laut. Jenis penyesuaian diri atau ciri khusus yang dimiliki. Memiliki banyak lemak di bawah lapisan kulit. Kegunaan agar tetap menjaga kehangatan tubuhnya. Hewan 4, ayam. Jenis penyesuaian diri atau ciri khusus yang dimiliki. Memiliki sepasang kaki pendek bercakar. Kegunaan dapat menggali tanah untuk mencari pangan, untuk mencari makan. Nama anggota kelompok: 1. Mzaki Azahri, 2. Siti Aisyah Humaira, 3. Genzi Anairin, 4. Gasana Azahra. Kesimpulan hasil diskusi kelompok, setiap hewan memiliki ciri khasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kamu rasakan saat mengerjakan tugas seperti ini? Seru. Apa lagi? Senang. Apa lagi? Bisa bekerja sama. Apa lagi selain itu? Iya, bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Apa lagi, Nak? Iya, pintar. Menambah ilmu pengetahuan. Ada lagi? Iya, mengenal satu sama lain dengan temannya. Kalau masih ada yang belum kenal. Apa lagi? Dari yang kita pelajari ini. Hah? Iya, mengetahui ciri-ciri hewan. Apa lagi, Nak? Waktu ibu menyuruh kalian ke depan itu tujuannya apa? Iya, bisa mengetahui cara hewan beradaptasi. Kemudian apa, Nak? Melatih kalian untuk percaya diri. Terus apa lagi? Melatih kalian untuk berani maju ke depan kelas. Apa lagi? Mau berbicara di depan kelas atau menyampaikan pendapat. Satu, tulis dulu namanya. Nama. Ini tugas kamu per orang, Nak, ya. Kalau tadi per kelompok, ini per orang. Silahkan diisi dulu nama. Namanya diisi dulu. Nama kelas. Nak ya, belum, Nak ya. Oke. Ayo, dilihat dulu hasil evaluasinya. Tulis dulu nama kelas. Nanti ibu kasih arahan dulu bagaimana cara menjawab.
di situ ada lembar evaluasi. Amatilah gambar yang tertera pada LKPD berikut. Kemudian analisislah gambar A, B, C, dan D. A itu gambar angsa. Angsa atau bebek itu nak? Angsa. Terus yang B itu gambar ikan lumba-lumba. C gambar bunglon. D gambar burung elang. Sudah? Kemudian kamu jawablah pertanyaannya dengan benar. 1. Menurut kalian gambar manakah yang menunjukkan adaptasi tingkah laku? Nah, adaptasi tingkah laku. Contoh tadi hewan-hewan yang mempunyai adaptasi tingkah laku tadi apa saja kalau masih ingat? Lanjut ya, bisa kamu sebutkan hanya satu, boleh satu hewan. Kemudian nomor 2, sebutkan contoh hewan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu yang tertera di dalam gambar. Berarti dari 4 hewan tadi ya, hewan apa yang bisa kamu lihat di lingkungan sekitar kamu? Ya, pertanyaan nomor 3, apakah perbedaan fisik dari setiap hewan yang kamu lihat? Jelaskan perbedaan fisiknya dari 4 gambar ini. Apa perbedaan fisik? Dari postur tubuh, dari tubuhnya. Lanjut, yang keempat, perbedaan hewan yang hidup di darat dan di air itu apa? Satu saja perbedaannya. Yang terakhir, mengapa setiap hewan memiliki ciri khusus masing-masing? Silahkan dijawab. Sudah selesai, nak? Belum. Jangan lupa nama, nak ya. Jangan lupa nama. Hari ini kita belajar dalam menyesuaikan diri itu, menyesuaikan diri pada hewan itu berlaku pada seluruh makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Agar apa? Penyesuaian diri ya. Agar bisa dia bertahan hidup, menyesuaikan diri pada lingkungan. Adaptasi itu adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri pada lingkungan. Kemudian adaptasi itu ada 3. Apa tadi? Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ketiga itu mempunyai fungsi masing-masing pada makhluk hidup. Sampai di sini ada pertanyaan, nak? Tidak ada? Semua mengerti? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini pelajaran kita sudah bisa dipelajari secara maksimal. Ya, hari berikutnya kita nanti akan mempelajari juga masih tentang adaptasi, tapi selanjutnya pada hewan yang mau melindungi atau mempertahankan diri pada musuh. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajarannya, ada baiknya kita membaca doa. Untuk anak Ibu Zaki, silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Silahkan diberes-bereskan dulu, nak. Buku sebelum kita baca doa ya, silahkan beres-beres dulu. Bukunya silahkan dirapikan karena kita mau pulang. Siap? Sudah rapi semua? Oke. Ya, silahkan.
Ya, alhamdulillah. Pada hari ini pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga yang kalian pelajari ini mempunyai manfaat bagi kalian semua dan menambah pengetahuan untuk hari ini. Oke, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.